Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita mau podcast ya bersama dengan Abah JTD Channel ya. Kita mau bertanya-tanya ya masalah urip hidup di alam dunia. Piye urip kuwi kudune iso tentrem, iso nentremake wong awak pribadine dhewe lan nentremake pribadine liya. Kita mau bertanya kepada Abah JTD ini ya, ini ahlinya untuk memberi wejangan ya malam ini ya. Ini gimana Gus ini ya? Ini masalah bahasanya ini kan banyak ini sekarang ya, orang itu mencari kebenaran sendiri-sendiri, bahkan tidak menyebut agama ya. Itu ada BCD ya, itu ada yang menyebut kalau ini yang paling benar, saya yang paling benar. Itu tanggapannya gimana Gus? Yang masuk surga pun sudah diklaim yang paling benar ini pendapat dari pihak saya, mengkapling surga. Nah, sudah diklaim dulu ini. Jadi gini, ini mengenai urip itu kan harus nguripi. Karena apa? Karena kalau tidak nguripi ya mati kita. Jadi urip sing ning jero awake dhewe nguripi badane awake dhewe. Nah, di situ kita juga harus manfaati untuk orang lain, karena kalau sudah manfaati orang lain itu ada kebahagiaan tersendiri. Ini bisa dipraktekkan, ini bisa dilogikakan juga. Ya suatu contoh gini, ketika ada seseorang ya, itu tiap hari penggayaannya nyakiti orang lain, itu hatinya pasti tidak tenang, itu pasti. Nah, termasuk orang-orang yang kurang pinter atau kurang cerdas, itu biasanya malah gini ya, biasanya bukan mencari ketentraman hidup, akan tetapi mencari siksanya hidup. Nah, suatu contoh, ini kalau kita mendengar atau lihat berita di mana-mana, ada di TV, ada di radio atau yang lainnya, media sosial yang lain ya. Di situ ada orang-orang pintar sehingga menjadi pejabat gini gitu. Ini maaf, tidak nyinggung pejabat ini maksudnya. Saya tidak mencontohkan satu nama, tapi memang banyak nama di situ kalau disebutkan. Ya, mereka juga orang-orang pintar, sekolahnya juga ranking-ranking sampai studi banding ke luar negeri dan sebagainya. Nah, akan tetapi pada prakteknya itu praktek gila. Kenapa kok praktek gila ya? Nah, ketika dia sudah menjadi pejabat, bahkan dari orang Kristen pun disumpah dengan versi Injil. Nah, orang Hindu, orang Buddha ketika jadi pejabat juga disumpah dengan versi kitabnya. Orang Islam juga gitu, orang Islam ketika pelantikan juga disumpah dengan versi Al-Quran. Itu sama semuanya, karena mereka sudah sanggup untuk katanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, tapi kenyataannya apa? Ketentraman yang harusnya dia dapat itu malah dirusak sendiri dengan cara korupsi, menyelewengkan jabatan, menyelewengkan kekuasaan dan sebagainya, sehingga hatinya ini menjadi resah. Jadi kebahagiaan hidup yang harusnya bahagia, kebahagiaan itu hilang. Coba bayangkan, kalau ada pejabat korupsi mungkin 1 miliar gitu ya, itu bahagianya luar biasa ketika dapat uang 1 miliar, tetapi sebentar lagi itu lenyap ya. Karena apa? Karena dibayang-bayangi oleh pikiran sendiri, dibayang-bayangi oleh ketakutan sendiri, sehingga yang seharusnya rasa takut itu dibuang dari jiwa, ini malah diundang rasa takut ini. Karena apa? Karena dari kesalahan itu sendiri. Nah, di sini juga banyak yang mengklaim juga ya. Ini kalau logikanya seperti itu ya. Jadi bahagia itu
bisa dicapai ketika orang itu tingkah lakunya itu baik, akhlaknya itu mulia, itu pasti bahagia. Akan tetapi ini kadang pendapat seperti ini juga ditentang oleh orang banyak. Karena apa? Ditentang oleh suatu golongan. Karena apa? Karena tidak cocok dengan pendapat mereka. Bahkan ada yang mengapleng, oh kamu kafir, nanti jaminannya neraka. Yang golongan saya ini loh yang benar, golongan saya ini jaminannya surga. Sejak kapan mbahmu punya surga, beli surga, akhirnya anak cucunya sudah dijamin di situ. Kan tidak ada jaminan semuanya ya. Nah, jaminan surga itu kan di Quran sudah jelas di situ bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak butuh ibadahmu, tidak butuh apa-apamu sebenarnya. Tapi apa yang dibutuhkan? Yang butuh itu sebenarnya bukan Tuhan kepada kamu, itu tidak, tapi kamu butuh kepada Tuhan. Dan kamu ketika kamu baik kepada sesama, itulah nanti yang akan jaminannya surga. Nah, sesama ini macam-macam loh ya, macam-macam. Ada manusia sesama manusia ya, kita kan manusia, ini contohkan kita manusia, kita baik kepada manusia, baik with tetangga, konco, dulur, musuh, semua kita anggap, semuanya kita perlakukan dengan baik. Terus di sini ada hewan juga ya. Ya, walaupun orang itu ngalimnya luar biasa, kitab beribu-ribu kitab hafal, pinter, ahli ibadah juga, tapi kalau dengan binatang itu menyiksa, ini nanti juga lenyap bahagianya. Karena apa? Karena yang seharusnya surga ini menjadi tempatnya, nanti juga meleset akhirnya ke neraka juga. Nah, ada yang namanya malaikat juga. Ya pasti tentu kalau kepada malaikat pada baik. Karena apa? Karena takut aja, takut diambil nyawanya kan gitu ya. Takut nanti oleh Nokar Nakir disiksa di alam kubur, kan cuma itu. Kami bahasa takutnya itu cuma sepenggal-sepenggal. Karena apa? Karena kenyataannya takutnya itu hilang ketika berhadapan dengan harta yang melimpah di depannya. Nah, terus di sini ada yang namanya tumbuh-tumbuhan juga. Kita juga tidak boleh menyiksa tumbuh-tumbuhan. Kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena semua yang tercipta di dunia ini semuanya hanya untuk manusia. Entah itu iblis ya. Loh, iblis kalau untuk manusia gimana Mas? Ya untuk menguji kamu, kekuatan imanmu sampai di mana kepada Tuhan. Itu loh ya maksudnya. Ya di sini ada hewan juga, ada yang najis katanya ya. Najis itu tidak ada kalau tidak dipegang kan. Kalau tidak dipegang tidak ada kata-kata najis itu. Kalau dipegang gini sama-sama basah itu baru najis. Tapi kalau kita pegang asu contohnya ya, anjing, sama-sama kering tangan kita, gak apa-apa, dikipatnya sudah selesai ya. Jangan dibuat ribet hidup ini. Jadi seperti itu ya, tentang kebahagiaan itu ketika manusia itu mampu untuk berserah diri kepada Tuhan, pasrah bungkuan nek wong Jawa. Jadi orang mek pasrah tok ketika butuh. Nah, sekarang ini sudah menjadi rahasia umum ya. Wong kuwi lek soro biasanya nyedek karo Gusti Allah. Tapi lek bahagia, dalam arti bahagia melimpah harta dan sebagainya, lupa dengan Gusti Allah, itu sudah merupakan rahasia umum. Contohnya gini ya, ada orang tidak beriman sekalipun, sampai tanya orang-orang yang ada di Aceh sana, mungkin ada siapa-siapa itu saksi yang masih hidup, ketika tsunami datang, walaupun orang itu tidak beriman, yang disebut juga Tuhan sama loh ya Allah, Allahu Akbar dan sebagainya, walaupun dia tidak beriman ya, seperti itu ya. Berarti untuk memuliakan kita ini sebenarnya mudah kalau kita diuji dengan apa ya istilahnya, dengan kesulitan. Ini malah iman kita malah menjadi tebal. Tapi kalau kita diuji dengan harta benda ya yang melimpah, mungkin imannya juga akan istilahnya ya turun juga. Karena ya itu tadi, karena sifat dari kemanusiaan ini ya wajar seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita ini mencari kebahagiaan yang hakiki seperti itu. Akhlak yang kita tata dulu ya, akhlak yang kita pertahankan, karena akhlak yang baik inilah nantinya yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Ke masalah pikir kodise, penting akhlak dulu. Kalau akhlaknya baik, pikirnya dipelajari, jadi gitu aja enak ya. Terus mungkin pertanyaan yang lain ini terlalu panjang sebenarnya, panjang lebar.
Kalau ya melenceng dari pertanyaan, tapi biar jelas gitu. Gini maksudnya Gus, kalau orang itu ya mengapling itu ya, saya yang benar ya, kalau ikut saya mesti masuk surga, itu kan sudah mengkultuskan surga Ya iya, surga wis dituku mbae wingi. itu loh. Itu kebenaran yang sempurna, yang sebenarnya yang bagaimana gitu. Jadi gini loh ya, nggak ada orang yang dijamin masuk surga, itu tidak ada. Yang dijamin itu malah perbuatannya loh ya. Kalau orangnya nggak ada, orang itu kalau jalan bisa menggak-menggok gini. Tapi kalau perbuatannya itu dijaga terus, itu malah surga jaminannya. Jadi orangnya nanti masuk surga karena ikut perbuatannya, bukan orang itu ya, bukan perbuatan ikut orang, tapi orangnya ikut perbuatannya. Kalau perbuatannya baik itu pasti nanti jaminan surga, seperti itu. Kalau orangnya dijamin masuk surga itu cuma nabi saja, cuma nabi rasul dan wali pun juga belum tentu, bisa meleset juga ya. Karena apa? Karena nabi ini kan punya sifat maksum, kalau wali kan enggak bisa meleset. Nah, jadi kita ini ya biarin orang mengatakan, oh kalau tidak ikut kelompokku tidak masuk surga, itu kan kata dia kan tidak tahu ya bahwa semuanya ini masih dalam perjalanan. Suatu contoh gini, sampean kalau pernah dengar atau lihat TV mungkin ya, yang dulunya penjahat kelas kakap sekarang jadi kiai banyak ya. Akeh ya. Banyak. Yang dulunya kiai, ustadz, sekarang jadi maling juga banyak loh ya. Entah itu malingnya lewat korupsi atau yang lain. Kalau maling nyolong kayaknya enggak, jarang. Tapi lewatnya seperti itu. Malah maling kelas kakap. Nah, seperti itu. Maling proposal terus. Jadi semuanya ini masih dalam perjalanan. Lah, dalam perjalanan ini nanti ada titik akhirnya di sini. Dalam arti pas sakaratul maut. Lah, gini. Nah ini pas sakaratul maut ini siapa tahu ini nanti akan menjadi baik. Nah ini ada riwayat juga ya. Ketika Nabi Musa jalan, tapi sebelum Nabi Musa itu diangkat jadi rasul, beliaunya jalan pakai tongkat, tekennya kan tongkat. Ya pakai tongkat itu ya. Ketika jalan itu dirampok ya. Dirampok oleh satu orang. Nabi Musa dirampok jadi nyerah gitu aja, tidak punya apa-apa. Di tongkatnya ya bukan tongkat emas, cuma kayu biasa. Walaupun akhirnya bisa membelah lautan, itu kan cuma kayu biasa sebenarnya, bukan kayu yang istimewa juga bukan. Wong itu cuma dahan pohon aja. Nah seperti itu. Nah ketika dirampok dia juga nyerah karena tidak ada apa-apanya. Akhirnya dikasihkan semua, tapi ini berandanya itu malah tidak mau, tidak ada apa-apanya. Untuk dijual ya tidak laku. Kalau pakaian cuma satu tok yang dipakai, terus apa yang dirampok kan tidak ada. Nah, akhirnya setelah perampokan itu selesai, tidak dapat apa-apa, Nabi Musa itu jalan terus ya. Jalan terus. Carane wong berkelana seperti itu ya. Nah, ketika berkelana sampai beberapa hari, akhirnya oleh perintah dari Tuhannya, Musa, kowe bali. Oh Musa, ada apa Gusti? Ngomongnya ada Gusti Allah nyipta lah, ngomongnya yang jero podo jero ini nyipta. Enak apa Gusti? Kowe bali. Oh para nono nggen mulekmu awakmu berandal wingi kae. Wong sing berandal kowe kae saiki mati. Nah Nabi Musa ya langsung protes. Kowe iki piye to Gusti Allah? Jenengan iku dos pundi? Lah wong kayak pengganti tukang berandal, tukang maling, tukang mendem dan sebagainya kok aku ngubur kayak loh. Jangan salah Musa. Orang yang berandal kamu kemarin sebelum meninggal dunia sudah bertobat kepadaku. Allah akhirnya bilang seperti itu. Akhirnya karena pada waktu itu Nabi Musa dengan orang yang berandal itu kalah derajat. Karena dia sudah kembali kepada Allah dan Nabi Musa belum rasul pada waktu itu. Akhirnya kembali dikuburkan dengan layak seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu, semua masih dalam perjalanan. Nanti titik akhirnya. Nah untuk biar nanti titik akhirnya itu sempurna atau bagus atau selamat, kita harus ya dibiasakan sejak sekarang. Tidak usah nunggu nanti. Ihdinas siratal mustaqimnya kita tata
mulai sekarang itu ya bisa dipahami. Ya, ya Gus. Terima kasih ya Gus. Ini tadi mendapat pencerahan dari Gus JTD atau Gus Mustafa ya. Oke, saudaraku ya. Ini kita mendapat pencerahan hari ini, semoga bermanfaat ya. Mungkin kita sambung lain waktu ya. Ini karena sudah 15 menit lebih. Kita akhiri. Terima kasih ya Gus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.